Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Sri Yulianti, mahasiswa dari program studi PIAUD IAILM Suryalaya Tasikmalaya. Di sini saya ditugaskan untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mewawancara dalam mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Good Governance. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Asep Anang Hinat. Saya di sini ditunjuk oleh masyarakat sebagai tokoh masyarakat. Bapak apakah pernah mendengar tentang good governance? Good governance ini intinya sebagian sudah paham apa itu arti good governance. Pada dasarnya adalah proses atau tata cara pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik. Terus apakah ciri-ciri dari good governance? Apakah Bapak mengetahui ciri-cirinya? Insya Allah akan saya coba lagi. Ciri good governance selama ini adalah pertama transparansi, terus partisipatif, akuntabel, dan sebentar yang saya tahu. Transparansi itu yang bagaimana di sini? Itu pengambilan keputusan oleh salah satu tokoh masyarakat, salah satunya adalah hasil musyawarah yang diambil dari masyarakat, di mana keputusan itu adalah benar-benar diambil dari masyarakat. Oh, jadi masyarakat itu dilibatkan dalam mengambil keputusan. Ya. Gitu. Jadi transparansi di sini itu pemerintahan secara terbuka. Betul. Dalam mengambil keputusan, masyarakat dilibatkan di sana untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Terus tentang partisipatif pada dasarnya masyarakat kan sering diundang pada acara pertemuan, jadi diupayakan masyarakat terlibat dalam upaya masukan atau upaya pengambilan keputusan untuk kepentingan musyawarah. Kalau akuntabel apa? Di sini akuntabilitas itu bisa dipertanggungjawabkan, di mana masyarakat dan pejabat sementara juga itu bertanggung jawab. Apakah Bapak tahu apa itu manfaat dari good governance? Manfaat good governance itu adalah pertama masyarakat, pada dasarnya gini ya, pada dasarnya masyarakat terlibat secara langsung. Yang kedua, masyarakat juga mengambil keputusan. Yang ketiga kaitan dengan masalah mempunyai kuasa hukum. Yang keempat, akuntabelnya adalah kaitan dengan masalah pertanggungjawaban pejabat pemerintahan. Maksudnya itu bertanggung jawab. Terus terima kasih Bapak ya. Mungkin ini kita lanjut lagi. Terus ada meningkatkan efisiensi. Apa itu meningkatkan efisiensi? Efisiensi itu dengan meningkatkan keputusan, pengambilan keputusan gitu oleh pemerintah setempat kepada masyarakat untuk disepakati dan dikerjakan oleh masyarakat.
Contoh pengawasan yang efektif itu yang bagaimana ya? Ya, sementara pengawasan yang efektif ini dilakukan oleh para pemuda. Ada sebagai alat pengontrol, ada kebijakan pemerintah maupun dari pusat berkaitan dengan masalah masalah pertanggungjawaban juga. Masalah yang kedua itu dengan masalah transparansi, juga itu dengan masalah pasif-pasifnya. Jadi pemuda di sini dilibatkan, ya harus terlibat dalam pengawasan, Ya. pengawasan di pemerintahan, terus dalam mungkin media sosialnya, seperti Karang Taruna ya, Ya, itu terlibat. terlibat di dalam pemerintahan. Jadi bagaimana ya ciri-ciri good governance yang baik itu? Ciri-ciri good governance yang baik berkaitan dengan masalah pertama transparansi. Transparansi berarti masyarakat dilibatkan seluruhnya. Yang kedua masalah akuntabel. Akuntabel itu adalah lembaga mempunyai hukum lembaga itu. Yang kedua masalah partisipatif, itu keputusan diambil oleh masyarakat, keputusan masyarakat diambil bersama keputusan masyarakat juga. Yang ketiga berkaitan dengan masalah efektif, dan kelima adalah masalah keadilan, efektif dan keadilan. Yang efektif itu yang bagaimana? Efektif di sini adalah di antaranya adalah lembaga atau organisasi yang harus diefektifkan untuk dalam mencapai tujuannya. Tapi diefektifkan dalam mencapai tujuannya. Jadi harus efektif Ya. gitu. Terus kalau itu keadilan itu menyangkut hukum ya. Ya. Hukum di sini harus bagaimana? Di sini hukumnya memang diterapkan berkaitan dengan masalah hukum. Adanya keputusan atau tindakan harus adil dan tidak diskriminatif. Jadi tidak berat sebelah ya, tidak pandang bulu. Gitu. Jadi harus adil, benar-benar adil. Jadi si hukum itu harus ditegakkan. Apa yang Bapak ketahui tentang manfaat dari good governance itu? Di antaranya adalah meningkatkan kepercayaan publik misalnya berkaitan dengan masalah ini, sehingga timbulnya manfaat, terutama masalah meningkatkan kepercayaan publik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi good governance. Meningkatkan efisiensi good governance ini dapat meningkatkan efektivitas dalam pengolahan sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup di sini adalah masyarakat dengan menyediakan layanan yang lebih baik. Jadi meningkatkan kepercayaan publik itu, jadi pengelolaan pemerintahan yang baik itu bisa menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat. Ya. Terus dalam efektivitas ini efisiensi dapat meninggalkan sumber daya. Sumber daya di sini apa? Sumber daya yang ada di pemerintahan, lingkungan gitu, dimanfaatkan. Apa gimana? Biasanya sumber daya di sini adalah budidaya atau sumber daya yang ada di lingkungan. Juga ditambah dengan sumber daya yang ada di pemerintahan. Contohnya sumber daya apa? Sumber daya berkaitan dengan dengan pemerintahan ya.
Ini sumber daya pola pikirnya Bu. Jadi sumber daya manusianya, Ya, sumber daya alamnya. Jadi sumber daya alam di sini bisa dikelola oleh masyarakat, terus diawasi oleh pemerintahan begitu. Betul. Dalam meningkatkan kualitas hidupnya ya, pemerintahan itu menyediakan layanan yang baik untuk melayani masyarakat. Ya. Jadi timbul kepercayaan masyarakat itu kepada pemerintah. Apakah ada peran pengawasan di dalam good governance? Biasa yang saya lihat di sini yang berperannya adalah para pemuda. Para pemuda karena berdekatan dengan sosial, yang kedua berdekatan dengan masalah keberaniannya. Ini kaitan dengan masalah pemuda ini memang lebih efektif karena sedang dilakukan juga bersama-sama pemerintah. Jadi kalau di desa itu ada Karang Taruna ya. Betul. Jadi pemuda itu, generasi muda itu dilibatkan dalam pemerintahan, dalam mengawasi pemerintahan, jalannya pemerintahan ya. Ya, betul. Dalam seperti mengupdate gitu Ya. di media sosial, Betul. kegiatan yang ada di lingkungan itu. Jadi mereka itu benar-benar terlibat dalam pengawasan pemerintahan. Ya. Apakah ada contoh pemerintahan good governance? Contohnya ada sebenarnya contoh dari good government, macam adanya partisipasi masyarakat kaitan dengan masalah apa ya namanya itu Transparansi. ya transparansi dan akuntabel. Ini contohnya yang sering dilakukan dan saya lihat dalam proses musyawarah atau rapat-rapat terpenting yang ada di tingkat desa. Jadi yang pemerintahan yang transparan itu pemerintahan yang menyediakan informasi kepada masyarakat Ya. Supaya masyarakat itu tahu apa kegiatan yang ada di dalam pemerintahan. Betul. Apakah sebelum diterapkannya good governance di pemerintahan ada masalah? Ada sebenarnya masalahnya itu dengan masalah transparansi. Jadi transparansi ini tidak terbuka kepada masyarakat, terutama dengan dana desa atau dengan bantuan dari pemerintah pusat tidak terbuka kepada masyarakat. Jadi karena ketidakterbukaan ini diterapkanlah good governance. Jadi supaya masyarakat mengetahui apa yang ada di pemerintahan gitu ya. Dan setelahnya diterapkannya good governance itu bagaimana masyarakat sekarang? Ya, saya lihat yang terjadi untuk keadaan masyarakat sendiri, karena good governance sudah dilakukan oleh beberapa pemerintahan setempat, ya sebetulnya masyarakat lebih terbuka, lebih memahami terhadap keputusan-keputusan dari pemerintahan pusat sendiri. Terima kasih Bapak, mungkin ini cukup membuka wawasan saya dalam apa itu good governance, dan mohon maaf telah mengganggu waktunya, waktu istirahatnya. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak meluangkan waktu. Mungkin di lain waktu ada kesempatan bisa sambung lagi, dan mungkin kedepannya kalau ada apa-apa yang ingin saya tanyakan lagi, bolehkah Bapak bersedia? Siap, tidak. Terima kasih Bapak. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.